Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ibu. Oke, karena kalian sudah siap belajar, seperti yang aku lagi sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang osmosis. Nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan sederhana untuk membuktikan bahwa osmosis itu memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kalian semua melakukan percobaan sederhananya, Ibu akan menyampaikan sedikit saja materi terkait dengan osmosis. Osmosis merupakan salah satu bagian dari jenis transportasi, di mana transportasi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah melalui membran zat tanpa memerlukan energi atau ATP. Nah, osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semi-permeable dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonik. Namun dengan satu syarat, osmosis bisa terjadi melalui membran semi-permeable, sehingga osmosis itu memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan cairan dari selnya baik dalam maupun luar. Ada yang sudah tahu apa itu membran semi-permeable? Sudah pernah mendengar? Pastinya semua sudah pernah mendengar. Namun di sini kita akan kembali bahwa membran semi-permeable adalah penyaring hidup yang hanya mengizinkan zat tertentu saja yang dapat melewatinya, contohnya seperti air, dan dapat menahan beberapa zat yang memiliki ukuran partikel lebih besar. Membran semi-permeable itu berasal dari kata semi-permeable, yaitu semi dan permeable, di mana semi itu artinya sebagian dan permeable artinya dapat dilewati. Sehingga membran semi-permeable adalah membran yang hanya sebagian saja dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Dan di sini ada yang ditanyakan. Sudah lengkap? Jadi singkatnya, agar kalian nanti mengingat sebelum melakukan percobaan, osmosis adalah perpindahan air dari tempat yang sedikit zat terlarutnya ke tempat yang lebih banyak zat terlarutnya. Di sini zat terlarut adalah apa? Zat terlarut adalah apa? Biasanya contohnya gula atau enggak? Kalau pelarut air, seperti itu. Dengan syarat apa? Melalui membran semi-permeable. Kemudian kalau anak-anak masih bingung lagi nanti ketika praktikum, anak-anak harus minta ada namanya sisi encer dan sisi pekat. Di mana sisi encer itu adalah zat pelarutnya atau airnya, sedangkan sisi pekat adalah zat yang memiliki banyak sekali zat terlarutnya, seperti banyak garam atau gula. Air itu akan bergerak secara sendiri dari sisi encer menuju ke sisi yang lebih pekat untuk menyeimbangkan keduanya. Nanti anak-anak akan membuktikan apakah hal ini benar atau tidak. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan kembali? Belum. Oke. Karena anak-anak dirasa sudah memahami, maka kita akan mulai percobaan. Di sini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada yang sebelah kanan ini adalah larutan garam, dan sebelah kiri ini adalah larutan air murni atau air murni saja. Ibu memiliki 4 batang kampung. Nanti setiap kelompok mengambil 2 batang kampung. Dilihat ujungnya, bagian akarnya sudah Ibu potong
Silakan dipilih dari anggota kelompoknya siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Praktikum 5 menit cukup? Oke, silahkan ya. Boleh hadap ke belakang agar memudahkan rekan-rekan seperti kuliah dan sebagainya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Silahkan ada yang melakukan timer atau penghitungan waktu agar tidak terlalu kemudian ada yang bagian mencatat. Oke. Nomor 1 bagaimana? Sedang masih Gitu. Bagaimana caranya seperti ini? Apa sudah sesuai dengan namanya? Sudah itu. Sudah. Oke. Apa yang terjadi? Mana yang ada di buku? dan mungkin yang ini Apa yang terjadi pada datang yang diberikan video kan? Lebih segar. Lebih segar. Mengapa lebih bisa menyampaikan bahwa batang kangkung yang direndam oleh air, direndam di air itu memiliki batang yang lebih segar karena dia menggunakan air garam itu agak garing. Iya. Kenapa? Silahkan didiskusikan ya. Nanti hasilnya disampaikan ketika presentasi. Bagi ibu. Ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Pada pertanyaan kesulitan Ini batangnya jadi yang mana? Mengapa batang kangkung yang direndam air garam memiliki tekstur batang yang berbeda? Bagian mana yang ada? yang ini. Coba ditunjukkan bagian atas kah, bawah kah, atau lainnya? Bagian atas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Silahkan didiskusikan, nanti disampaikan hasil diskusinya pada kelompok 1 apa sudah selesai? Sudah ibu. Kelompok 2 bagaimana? Memerlukan waktu lagi atau sudah? Ini sudah ibu. Silakan ada di depan jika sudah. Di tukang lihat dulu tempat duduknya. Sudah memilih anggota kelompok yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari ibu. Siapa untuk kelompok 1 yang menjadi juru bicara? Yusdi. Kemudian kelompok 2 Utami. Oke. Apa yang terjadi pada batang kangkung kalian yang direndam pada air murni? Kelompok 1 bagaimana? Batang kangkung kalian yang direndam air murni memiliki tekstur bagaimana? Batang kangkungnya itu lah lebih segar gitu Yang murni yang lebih segar. Kalau kelompok 2 bagaimana? ini sama ibu lebih segar. Jadi bisa dikatakan jawaban sama ya, bahwa apa yang kalian lakukan itu semuanya berarti hasil yang sama. Kemudian kalau batang kangkung yang direndam oleh air garam, kelompok 1 Batang kangkungnya itu akan agak lagi ibu. Kemudian
kasih untuk kami karena sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 terkait pertanyaan 1 dan 2. Untuk kelompok 1 silahkan dijawab pertanyaan yang ketiga terkait dari apa kalau pertanyaan ketiga ya? Boleh dibacakan pertanyaan ketiga. Hasil pengamatan ini dengan proses osmosis pada zat tumbuhan. Ya, terlihat bingung sepertinya tadi sedikit mendengarkan kami mencoba. Silahkan kelompok 1. Baik Bu, terkait pertanyaan tersebut terkait hubungan hasil pengamatan tersebut dengan proses osmosis pada sel tumbuhan, yakni percobaan yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa osmosis itu adalah perpindahan air dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Jadi pada air murni atau hipotonik, air masuk dalam sel dengan sel menjadi turbid dan batang itu otomatis menjadi segar dan keras. Kemudian pada larutan garam itu akan hipertonik, yang dimana air keluar dari sel tumbuhannya. Sel mengalami plasmolisis dan batangnya itu menjadi garing. Oke, seperti apa yang disampaikan oleh kelompok 1, apakah kelompok 2 memiliki jawaban yang sama? Jawabannya sama juga. Kalau dari kelompok 1, apakah jawaban dari kelompok 2 tadi yang terkait soal 1 dan 2 itu sudah sama? Sama Ibu. Sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa proses yang percobaan yang telah kami lakukan tadi merupakan bukti bahwa osmosis itu terjadi dan membuktikan bahwa air garam itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau tinggi? Lebih tinggi. Oh, benar, lebih tinggi. Seperti ragu-ragu lebih tinggi, dan kalau air yang buruk itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Mengapa air garam memiliki konsentrasi lebih tinggi? Karena merupakan sisi pekat dari percobaan kita. Karena di larutan garam itu mengandung garam yang merupakan zat terlarut, sedangkan di air murni kan tidak ada zat terlarutnya. Otomatis di air murni itu hanya zat pelarut saja yang lebih banyak, sehingga otomatis air pada sel tanaman tadi itu akan mengikat atau menarik air dari luar untuk menuju ke dalam sel, sehingga sel pada tanaman kalian dan tanaman kalian itu menjadi lebih keras. Gitu. Berbeda lagi dengan yang garam, karena garamnya pada air yang dicampur dengan larutan garam, hasil kampungnya yang melepaskan air dari dalam sel untuk menuju keluar dari sel seperti itu. Dari sini sudah paham semuanya? Sudah Ibu. Jika sudah, silakan dikumpulkan terlebih dahulu LKM-nya. Sudah diberi nama setiap anggota kelompok kelas. Silakan dikembalikan lagi alat dan bahan-bahan dari praktikumnya. Nah, silakan duduk. Karena percobaan hari ini sudah selesai dan Ibu rasa anak-anak semuanya sudah luar biasa berdiskusi, kemudian menyajikan hasilnya diskusi dengan baik, dan Ibu sudah merasa anak-anak itu sudah sangat memahami apa itu osmosis dan membuktikan bahwa memang osmosis itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sebelum kita untuk pembelajaran, siapakah yang ingin menyampaikan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, Gera. Baik Bu, hari ini kita mempelajari bahwa osmosis adalah perpindahan air dari larutan konsentrasi rendah ke tinggi melalui membran semi permeabel. Percobaan batang kampung menunjukkan bahwa dalam air murni atau hipotonik, air masuk ke sel, tekanan turgor meningkat sehingga
dengan doa.